Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Mutiara Sasi. Saya berasal dari kelas TI1D, jurusan Teknik Informatika, angkatan tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisis penjadwalan proses menggunakan penghitungan algoritma round robin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum sistem operasi yang diampu oleh dosen saya yang terhormat, Bapak Lutfi Syafirullah, STMKOM. Baik teman-teman, di sini terdapat soal penjadwalan round robin. Prosesnya terdapat dari proses A sampai dengan F yang memiliki arrival time, waktu kedatangan, dan burst time, lamanya proses dieksekusi yang berbeda-beda. Setelah dijumlah, burst time-nya terdapat 30 array dengan quantum time sama dengan 4. Kemudian pada T sama dengan 0, ada proses A masuk dengan burst time sama dengan 5. Kita taruh A di sini. Kemudian, karena proses pertama, maka kita eksekusi, namun eksekusinya sesuai dengan quantum time-nya. Karena quantum time-nya 4, maka kita kerjakan maksimal sebanyak 4 milidetik. Sini, kita samakan warnanya menjadi warna kuning, kemudian beri nama A. Baik, kemudian kita analisa. Ternyata ada interupsi dari proses B di T sama dengan 1, dan proses C di T sama dengan 3. Kemudian proses E di T sama dengan 4. Kita masukkan terlebih dahulu di sini. Proses B di T sama dengan 1. Kemudian proses C di T sama dengan 3. Dan proses E sebentar, di T sama dengan 4. Kemudian, lalu setelah proses A selesai, kita cek sisa interupsi dalam antrian. Apakah akan mengerjakan proses E yang baru masuk, atau sisa proses A. Namun, di round robin ini kita memprioritaskan proses dengan arrival time yang terkecil terlebih dahulu. Maka kita eksekusi proses B sebanyak 4 milidetik. 1, 2, 3, 4. Ini untuk proses B ya. Warnanya kita gunakan warna hijau. Nah, kemudian ternyata di T sama dengan 5 masuk proses D dan proses F di T sama dengan 8. Ini proses D masuk di T sama dengan 5. Sebentar. Kok susah? Aduh. Nah, di sini D di T sama dengan 5 dan F di T sama dengan 8. Kemudian di T sama dengan 8 ini, kita akan menganalisa lagi apakah akan mengerjakan sisa proses A atau B atau F. Namun karena sekali lagi ini adalah perhitungan round robin, maka kita harus memprioritaskan C terlebih dahulu. Maka kita eksekusi C terlebih dahulu sebanyak 4 milidetik. Kita eksekusi C di sini. Warnanya kita samakan, yaitu warna biru. Tulis di sini. Baik, selesai. Kemudian setelah C selesai, kita cek sisa interupsi dalam antrian. Di sini kita perlu ingat, setelah proses C, maka kerjakan proses E sesuai prioritas. Di sini kita letakkan, sabar, kita letakkan di sini di T. Setelah proses C, kita prioritaskan proses E. Maka kita eksekusi E sebanyak 4 milidetik. Warnanya kita samakan, yaitu warna ungu. Kita beri keterangan baik. Kemudian,
Kebetulan E ini durasinya sama dengan nilai quantum time, maka proses E ini adalah proses yang pertama kali selesai, maka kita masukkan ke dalam perhitungan. Baik, start time-nya itu ada di 12, kemudian finish time-nya ada di 16, turnaround time-nya itu kita ikuti sesuai rumus, yaitu Ft min At. Ft ini adalah finish time dikurangi dengan arrival time. Finish dikurangi arrival 16 dikurangi 4 ada 12. Kemudian, waiting time-nya itu St min At. Kita lihat sesuai rumus saja, start time dikurangi dengan arrival time. 12 dikurangi 4 ada 8. Baik, kemudian setelah proses E, kita eksekusi proses D sesuai prioritas ya. Karena D memiliki burst time sama dengan 3, ini tidak masalah, kita hitung saja. Warna D-nya coklat. Nah, sini. Karena perhitungan D selesai, kita bisa masukkan ke dalam tabel perhitungan. Mulainya itu D pada 16, finishnya di 19. Turnaround time-nya Ft dikurangi At, 19 kurangi 5 yaitu 14. Dan waiting time-nya yaitu St dikurangi At, start time dikurangi arrival time. 16 kurangi 5 ada 11. Baik, kemudian setelah D, kita eksekusi F, karena memang sudah prioritasnya seperti itu. Kita eksekusi F sebanyak 4 milidetik sesuai kuantumnya. Warna F di sini adalah kuning, oranye. Baik, kita eksekusi F. Lalu, langkah selanjutnya, kita cek interupsi selanjutnya. Di sini ada proses terakhir, yaitu proses F. Maka kita cek dari awal lagi. Ternyata di sini ada proses A. Nah, sisa proses A ini tadi kita eksekusi. Walaupun cuma satu, nggak apa-apa, kita eksekusi terlebih dahulu. A-nya tadi warna kuning. Nah, kita eksekusi warna kuning, ya. Kemudian setelah mengeksekusi A, kita lihat lagi apakah ada sisa. Setelah melakukan A, maka kita eksekusi B. B ini mempunyai sisa 3, maka kita eksekusi 3. Baik, di sini warna B tadi apa? Warna B hijau. Kita warna hijau. Kemudian setelah B, kita akan mengeksekusi C. Karena memang urutannya sudah seperti itu prioritasnya. C itu memiliki sisa 2, maka kita akan eksekusi sebanyak 2. C itu warnanya biru. Baik. Nah, karena tadi proses E dan D sudah selesai duluan di sesi pertama, maka kita tinggal menyelesaikan sisanya, yaitu F. Kita eksekusi F di sini. F-nya memiliki burst time, sisa burst time sama dengan 1, maka kita eksekusi. F tadi berwarna oranye. Coklat, oranye. Baik. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal masuk ke tabel perhitungan. Nah, start time-nya A di sini yaitu dari 0. Maka kita tulis 0, kemudian finish-nya berada di 24. Ini 24 di sini ya. Kemudian turnaround time-nya kita ikuti sesuai rumus saja ya. Ft dikurangi At, finish dikurangi arrival time, 24 dikurangi 0 yaitu 24 tetap. Baik, kemudian untuk menghitung waiting time yang dari A ini memiliki kedua keping kan ya. Jadi kita hitung keping pertama, yaitu ikutin rumusnya dulu. St min At 0 kurangi 0 sama dengan 0. Plus keping kedua yaitu awal A masuk di kedua yaitu 23. Lebih enaknya gini. 23 dikurangin dengan A ini terakhir putus. Maksudnya terakhir selesai kuantumnya. 23 kurangi 4 sama dengan 19. Jadi di sini waiting time-nya yaitu 19.
Kemudian proses B, startnya dimulai pada 4, dan finishnya dimulai pada keping keduanya itu 27. Kemudian turnaround time-nya FT min AT, finish dikurangi dengan 1. 27 kurangi 1 yaitu 26. Kemudian waiting time-nya, pertama hitung dari B-nya terlebih dahulu. B-nya juga ada 2 keping, maka dari itu kita hitung sesuai rumusnya dulu. 4 dikurangi 1. 4 kurangi 1 itu 3, di sini kita tulis 3, plus B-nya pertama kali masuk itu 24. Di keping keduanya itu 24, dikurangi dengan sini. Terakhir kali B itu selesai. Pertama kali B selesai maksudnya, di 8. 24 kurangi 8 itu 16. 16 plus 3 berarti 19. Berarti waiting time untuk sini saya lanjutkan aja deh. 19 kan ya. Baik, berarti waiting time untuk proses B itu 19. Kemudian start time untuk proses C yaitu di 8 dan finishnya di 29. Benar. Kemudian turnaround time-nya yaitu mengikuti rumus FT min AT. 29 dikurangi dengan arrival time yaitu 26. Jadi around time-nya itu 26 dan waiting time-nya kita ikuti rumus terlebih dahulu, ST min AT. 8 dikurangi 3 itu 5. Ditambah dengan pengurangan keping kedua yaitu dimana C27 dikurangi dengan 12. 27 dikurangi 12. 27 kurangi 12 sama dengan 15 plus 5 berarti 20. Jadi waiting time dari proses C yaitu 20. Sini 20. Baik, kemudian kita hitung yang F. F ini dimulai pada 19. Kemudian finishnya di 30. Turnaround time-nya ini. Turnaround time-nya FT min AT finish dikurangi arrival 30 dikurangi 8 yaitu 22. Kemudian waiting time-nya kita hitung saja dari ST min AT. 19 dikurangi 8 itu 11. Ditambah kepingan keduanya yaitu lihat sini 29 dikurangi 23. 29 dikurangi dengan 23 sama dengan 11 plus 29 kali 3 6. 11 plus 6 sama dengan 17. Jadi waiting time-nya proses F yaitu 17. Kita rapikan baik. Jadi rata-rata dari waiting time-nya proses round robin ini yaitu 15,66667 dan rata-rata dari turnaround time-nya yaitu 20,66667. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Kemudian, jika teman-teman ingin belajar lebih jauh tentang perhitungan algoritma lainnya, saya akan taruh link YouTube dosen saya Pak Lutfi di description box ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.